Lee Hyung-ho, seorang bocah berusia 9 tahun laki-laki berkebangsaan Korea Selatan yang kemudian dikatakan hilang di playground depan apartemen orang tuanya, dan selanjutnya ada 30 teror telepon yang datang kepada orang tuanya dari penculik. Seperti apa kasusnya? Ayo kita bahas. Jadi guys, di tahun 1991 itu ada sebuah apartemen mewah yang bernama Hyundai Apartment, tepatnya di daerah Apgujeong, Gangnam, Korea Selatan. Ini merupakan suatu kompleks apartemen mewah di mana penghuninya itu pasti merupakan orang golongan, bisa dibilang golongan atas yang memiliki pendapatan yang besar. Nah, kalau kalian tahu, di setiap apartemen itu, tepatnya di Korea ya, itu di depan apartemen kompleksnya itu pasti ada playground untuk bermain anak-anak kan. Kalau kalian mungkin suka nonton The Return of Superman kayak gitu, mereka kan banyak yang tinggal di apartemen tuh. Nah, apartemen itu kan pasti mereka sering main sama anak-anak lainnya yang di situ, dan biasanya emang tanpa pengawasan orang tua gitu sih. Karena di situ banyak banget penghuni apartemen lainnya yang ikutan main. Nah, pada saat itu Lee Hyung-ho, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1991 itu kayak biasa sedang bermain sama teman-temannya gitu di playground, dan akhirnya dinyatakan hilang pada hari itu dan tidak ada kabar untuk beberapa jam. Nah, setelah itu pasti orang tuanya panik kan, karena mungkin sampai malam gitu nggak ada kabar, dan playground juga udah nggak ada orang, tapi anaknya kok belum kembali. Sedangkan anaknya ini masih 9 tahun, gak mungkin dia bepergian tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akhirnya polisi ngelakuin penyelidikan nih. Dan di hari yang sama ternyata ada sebuah telepon masuk ke rumah orang tuanya si Lee ini. Diketahui penelpon ini merupakan suara pria berusia 20-30-an yang mengatakan bahwa Lee bersama mereka dan mereka meminta tebusan sebesar 70 juta Korean won atau di Indonesia rupiahkan sebesar 864 juta. 864 jutanya ini dalam konteks tahun 1991 yang mungkin kalau dilikutin dengan inflasi pada saat ini udah bermiliar-miliar. Dan dengan tambahan sebuah car phone. Dan car phone itu sendiri mungkin kita nggak pernah dengar sekarang ya. Car phone itu sendiri adalah satu fasilitas tambahan di sebuah mobil mewah di Korea atau nggak di luar negeri sana, yang ada sebuah telepon gitu disangkutin di dekat dashboard depan telepon, dan itu biasanya hanya di mobil-mobil mewah gitu, nggak di semua mobil ada. Jadi ini merupakan salah satu barang mewah yang diminta oleh si penculik itu sebagai tebusan selain uang. Dan mereka bilang akan menelpon lagi dalam jangka waktu 2 hari ke depan dan membiarkan orang tuanya ini mempersiapkan uangnya gitu. Nah, abis gitu gak lama ada telepon lagi nih kedua dari seseorang yang mengaku detektif. Tapi diperkirakan ini tuh cuman kayak bagian dari komplotan dia juga, yang kayak nelpon bilang mereka tuh telepon terus mereka tuh bilang, saya mau ngobrol dong sama detektif lainnya, saya juga ada detektif nih yang mau menyelidiki kasus Lee Hyung-ho ini. Tapi kebetulan waktu itu detektifnya itu lagi ada di rumah, jadinya ibunya itu dipaksa sama detektif yang di rumahnya ini bilang aja gue nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya untungnya ibunya ini nggak sampai nyampein ini ke detektifnya, jadi kayak dia ngikutin prosedur detektif yang aslinya. Karena diperkirakan mungkin dia pengen ngetes nih si pencuri ini, nih orang mau bekerja sama dengan kita atau enggak gini. Kalau misalnya mereka udah pakai detektif, kemungkinan kan anaknya langsung dibunuh aja atau enggak dihilangkan aja, karena mereka juga takut kan ditangkap. Jadi ibunya bilang gak ada orang di rumah ini selain saya kayak gitu. Nah, datang nih telepon setelah 2 hari itu. Teleponnya datang lagi dan menginstruksikan bapaknya si Lee ini untuk membuka mobilnya di depan. Jadi kan mereka parkir nih di depan apartemennya. Nah, mereka itu minta supaya mobilnya itu pintunya, terus abis gitu bagasinya, terus bagian depannya itu untuk semua dibuka. Pintunya dibuka entah berapa menit gitu untuk dibuka. Setelah itu mereka suruh masuk lagi ke mobil dan mereka harus pergi ke Gimpo Airport, yaitu salah satu bandara di Korea Selatan. Dan mereka suruh datang ke tempat penerbangan yang bagian domestiknya. Prosedur selanjutnya, setelah kamu sampai di bagian parkir mobil, nyalakan kedipkan mobilnya itu 2 kali,
lampunya. Terus tinggalkan uangnya di situ dan tinggalkan kunci mobilnya. Lampu juga semua dibiarkan menyala gitu aja. Dan tentunya si orang tuanya ini bekerja sama dengan polisian dan uangnya sendiri itu yang ditaruh itu udah dicampur dengan uang palsu. Nah, setelah 3 jam berselang, itu nggak ada tanda-tanda orang yang ngambil mobil itu atau bahkan ngedeketin itu nggak ada. Dan gak lama kemudian penculiknya ini nelpon lagi. Dia bilang gini, kan saya sudah bilang gitu, kenapa Anda melibatkan polisi di sini? Dia ngomong kayak gitu, sedangkan polisi itu udah diem gitu loh. Polisinya itu udah sembunyi-sembunyi di sekitaran situ dan nggak mungkin ada yang tahu. Mereka bilang, kenapa kamu melibatkan polisi di sini? Saya tadi melihat beberapa mobil yang mengawasi mobil itu. Kalau hal ini terjadi lagi, saya tidak akan memberi makan Lee. Jadi dia diancam Lee-nya ini akan dibiarkan begitu aja tanpa makanan. Akhirnya si pelaku bilang, sekarang pindah lokasi. Lokasinya itu dipindah ke daerah bioskop di daerah Chongmuro. Nah, setelah sampai nih si bapaknya Lee di parkir bioskop, si penculik ini nelpon lagi. Dia bilang, nah udah sampai kan nih di parkiran. Kamu lihat di situ ada cake shop. Cake shop di situ kamu masuk, tinggalkan kunci dan uangnya di mobil, dan setelah saya instruksikan untuk keluar baru Anda keluar kayak gitu. Jadi mereka minta untuk si bapaknya ini masuk ke cake shop, tidak melihat mereka, sehingga kan penculiknya ini nggak diidentifikasi gitu siapa. Mereka ngambil uang dan akhirnya pergi. Tapi setelah beberapa jam ditunggu, nggak muncul juga nih si pelakunya ini untuk ngambil uangnya gitu. Oh iya, sebelum si pencurinya ini instruksiin untuk ke cake shop, si bapaknya ini kayak sempat nyelak teleponnya itu. Dia bilang, coba tolong saya mau ngomong dulu sama si Lee gitu, pengen denger suaranya kayak gitu. Tapi penculiknya ini langsung nyelak gitu, yang bilang, udah cepetan sekarang ke cake shop ini gitu. Jadi bapaknya kan mau nggak mau nurutin dia, takutnya kejadian sesuatu yang tidak diinginkan gitu dengan si Lee-nya. Nah, di rumah itu kan ada si ibunya nih lagi di ruang tengah gitu. Setelah kejadian yang nggak datang ke cake shop, si penculiknya ini nelfon ke rumahnya. Dia bilang ke ibunya waktu itu yang ngangkat. Dia bilang, kenapa kamu membawa polisi? Tadi saya melihat 2 polisi berkeliaran, kata dia gitu. Sedangkan ibunya bilang, ngomong apa sih nih orang gitu? Ngomong apa sih? Kita nggak ngelibatin polisi kayak gitu. Jadi sebenarnya selama kayak si penculiknya ini tidak hadir gitu di rencana yang dia terapkan sendiri, itu mereka sebenarnya mau ngetes. Mereka nih mau ngaku nggak nih kalau mereka bawa polisi kayak gitu. Tapi untungnya di situ orang tua Lee sama polisi masih bekerja sama dengan baik gitu. Jadi mereka nggak ketahuan kalau mereka sedang mengintai penculik ini secara bersamaan. Setelah nggak muncul di cake shop, akhirnya disuruh lagi nih ke daerah Gwanghwamun. Tapi tentunya nggak datang lagi si penculik ini. Dan 7 hari berselang, nggak ada kabar dari si penculik ini. Ada telepon lagi. Jadi si bapaknya ini disuruh ke salah satu bus stop gitu, suruh datang ke sana dan katanya di sana nanti ada tempat sampah, nanti ada notes yang saya tinggalkan di sana, kamu baca kayak gitu. Nah, di notesnya itu setelah dibaca ada lokasi baru lagi. Sekarang prosedur mereka itu selain nelpon, mereka juga menggunakan tulisan secari kertas di memo gitu. Dan mereka berubah prosedur jadi kayak mencari harta karun gitu. Jadi dari memo ke memo yang lain. Dari memo yang di bus stop itu mereka disuruh ke cari memo lagi ke newspaper board yang ada di sekitar restoran gitu. Nanti di sana ada notes lagi. Dari notes yang ada di newspaper board itu ada notes lagi, mereka harus ke salah satu tiang listrik dekat situ. Tepatnya di dekat kereta bawah tanah. Nah, di notes yang di sini itu ditulis katanya kamu harus siapkan lagi tambahan uang 300 jutaan lagi secara rupiah ya, ke bank account yang dia tulisin di situ. Ada 2 nama bank account yang tertera di memo itu. Namanya itu di bank account itu ada Yoon Hyun Soo dan Kim Joo Sun. Dan dia bilang kalau kamu melibatkan polisi di dalam permainan ini, game akan berakhir. Dia ngomong gitu. Dan yang pasti maksudnya adalah anak mereka pasti dibunuh. Dan akhirnya orang tuanya si Lee ini masukin ke salah satu rekening aja, jadi nggak kedua-duanya. Masukin ke salah satu rekening pada hari itu juga. Dan ternyata si penculik ini pintar, jadi mereka tuh milih bank yang bener-bener lokasinya itu banyak orang atau banyak nasabahnya gitu bisa dibilang ya. Banyak nasabah sehingga
orang yang menangani itu satu orang itu menangani beberapa nasabah, jadinya mereka pasti lupa-lupa inget lah gitu nasabahnya mukanya, ciri-cirinya seperti apa. Dan di lokasi banknya itu yang dipilih nggak ada CCTV-nya karena zaman tahun 91 itu CCTV belum ada di semua tempat kayak sekarang. Nah, diketahuin uangnya ini gagal diambil. Kenapa? Karena satu, ada orang nih, salah satu pria yang identifikasi, dia datang ke salah satu bank yang ditujuin ini. Dia ditawarin nih sama pegawai bank untuk mau buka rekening atau apa. Enggak, katanya saya hanya mengambil uang gini. Tapi pegawai bank butuh ID dia gitu untuk memproses uangnya. Tapi si cowok ini tuh ketakutan gitu dan gak mau ngasih ID-nya dan akhirnya pergi. Dan untungnya ada salah satu pegawai bank itu yang inget ciri-ciri mukanya. Jadi dia bilang ciri-cirinya itu mukanya bulat, terus pria berkisaran umur 30 tahun, terus potongan-potongannya itu rapi gitu, kayak bukan orang sembarangan, rapi dan tingginya itu sekitar 170 cm. Tapi polisi gagal untuk nangkap dia saat itu. Dan yang kedua, ada salah satu bank juga yang ditujuin ini yang katanya dia didatengin oleh seseorang yang pingin juga narik uang dari salah satu bank, tapi nggak bisa karena akunnya terlanjur di disable atau enggak semacam diblokir kayak gitu sama bank. Sehingga dia cepet-cepet kabur, cepet-cepet bawa buku banknya dan dia nggak jadi ngambil uangnya itu. Nah, kan gagal nih, belum dapetin uangnya nih. Akhirnya mereka 8 hari kemudian dia telepon lagi ke keluarganya si Lee ini. Dia bilang katanya kalian datang ke salah satu tempat namanya itu Yoido area dan dia bilang nanti kalian harus parkir di bawah sebuah jembatan gitu kayak jembatan bawah tanah gitu dan nanti kalian cari memo di situ. Nah setelah didapetin akhirnya bapaknya nyamperin nih kan. Tetep ya diikutin sama dibuntutin pelan-pelan sama polisi. Nah memonya ini berisi instruksi lagi. Isinya itu nanti cari di dekat sini itu ada tiang listrik, taruh uangnya di situ. Dia ngomong kayak gitu. Dilanjutin lah sama si bapaknya ini, ditaruh uangnya di situ dan tentunya uangnya ini udah dicampur ya kayak tadi gue bilang udah dicampur dan tetap dibuntutin sama polisi di belakang. Nah ini kan merupakan salah satu yang momen yang krusial gitu ya, mereka bisa aja nangkep. Tapi sayangnya itu polisi sama bapaknya si Lee ini ada miskomunikasi. Jadi karena tempatnya itu kayak unusual, kayak dan gelap juga, udah malam dan tempatnya itu kayak nggak terlalu jelas instruksinya di mana. Jadinya antara bapaknya si Lee sama polisinya ini nggak ketemu. Jadi bapaknya udah naruh uangnya di situ, sedangkan si polisi baru datang sekitar 4 menit setelah uangnya udah diambil. Jadi uangnya udah lari kemana, polisi baru datang dan akhirnya ya sekali lagi mereka gagal untuk nangkep penculiknya ini. Nah setelah uangnya diambil, si penculik ini nelpon nih ke keluarganya. Dia bilang, uang udah di tangan saya, dia bilang. Tapi saya lihat ini uang kok dicampur, katanya antara asli dan palsu. Ini menandakan bahwa Anda ini gak serius untuk keselamatan nyawa anak Anda. Dia ngomong kayak gitu. Dan itu merupakan salah satu ancaman yang menakutkan juga untuk keluarga mereka. Makin panik dong nih ya. Nah akhirnya pada 13 Maret itu baru ditelepon lagi. Jadi sekitar 44 hari setelah kejadian kehilangan uang itu. Setelah 44 hari, itu di salah satu sebuah tol di Korea Selatan, itu ada kayak semacam selokan kecil gitu untuk mengalirnya air. Itu ditemukan jasad dari Lee Hyung Ho. Jadi bajunya sama persis ketika dia hilang di taman, playground. Terus sepatunya, celananya, segala macam sama persis. Dan otopsi yang dilakukan itu katanya menyatakan bahwa di perutnya si Lee Hyung Ho ini ada makanan, masih ada sisa makanan. Tapi sisa makanannya ini merupakan makanan yang terakhir kali dia makan ketika hari dimana dia hilang. Kalian ngerti kan maksudnya? Jadi selama ini si Lee Hyung Ho ini udah dibunuh di hari dimana dia hilang. Jadi selama sekian bulan ini orang tuanya itu hanya dipermainkan kesana kemari untuk dapetin uangnya. Jadi secara nggak langsung mereka itu memberi harapan kosong terhadap orang tuanya si Lee ini. Nah akhirnya polisi ini menyelidiki kasusnya ini, tetap dia nyari tahu kira-kira siapa gitu penculiknya. Dan tapi sayangnya polisi nggak bisa nemuin siapa penculiknya sampai dengan hari ini. Dan dari rekaman-rekaman yang ada tuh dianalisa, katanya si penculik ini selalu menggunakan kata we atau kita gitu ya.
yang menandakan bahwa penculiknya itu lebih dari satu orang dan mereka secara komplotan bekerja sama untuk melakukan trik-trik yang selama ini mereka lakukan terhadap keluarganya Silly ini. Karena katanya suspek yang ada di bank dan yang ada di telepon umum. Oh ya, telepon yang digunakan sama penculik ini itu selalu telepon umum ya. Karena telepon umum itu nggak bisa dideteksi dia letaknya di mana, karena telepon umum itu ya umum, ada di mana-mana. Nggak, satu telepon umum tuh nggak dipakai cuma satu orang aja, tapi kan banyak orang. Dan penculiknya ini selalu memakai telepon umum yang dimana tempatnya itu rame, banyak orang berlalu lalang, jadinya nggak bisa diidentifikasi dan samar-samar gitu, dan CCTV tentunya belum banyak. Polisi ini sebenarnya nemuin salah satu suspek siapa orangnya gitu ya. Dan polisi bilang bisa aja ini dilakukan oleh orang yang sangat dekat dengan keluarga dari Lee. Jadi bukan orang asing. Karena polisi berpikir bahwa tahu dari mana anak ini anak orang kaya kalau dia tidak tahu siapa orang tuanya. Jadi diperkirakan bahwa yang menculik ini merupakan orang yang kenal sama orang tuanya Silly ini. Dan yang dicurigai adalah paman dari Silly. Jadi Silly ini sekarang hidup sama ibu tiri. Dan yang disuspek itu merupakan saudara kandung laki-laki dari ibu aslinya. Kenapa? Karena penculik ini katanya sempat ngomong, dia bilang bahwa keluarga Lee ini katanya punya uang sekitar $60,000. Tahu dari mana dia punya uang sebanyak itu dan senominal itu, exact gitu. Dan diketahui nominal itu merupakan nominal di mana waktu bapaknya Silly ini sama ibunya Silly yang asli ini cerai, dan kayak semacam ada pembagian harta dan lain-lain, dan si bapak Lee-nya ini dapat sekitar $60,000. Jadi dia tahu persis berapa uang yang didapatkan dari si bapak Lee ini. Tapi akhirnya polisi tidak menetapkan dia sebagai tersangka karena kurangnya bukti, walaupun katanya waktu ditanya tentang alibi-alibinya di mana dia pada saat kejadian dan lain-lain, itu ada yang aneh. Sayangnya kasus ini tuh telah diputihkan di Korea pada tanggal 28 Januari 2006, tepatnya pukul 24.00, karena pelaku tidak kunjung tertangkap. Jadi di Korea Selatan itu kejahatan yang terjadi kalau belum ketemu pelakunya selama 15 tahun ke depan itu akan dihilangkan gitu. Jadi walaupun sekarang dia ngaku atau nggak mendatangin polisi, dia ngaku kalau dia yang bunuh, tetap dia nggak bisa nangkep karena kasusnya udah dianggap hilang gitu aja. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah pemutihan itu merupakan prosedur yang bener ya? Karena katanya keluarga Lee ini sekarang juga masih nggak terima gitu loh terhadap, ya iyalah siapa yang terima anaknya meninggal dibunuh sia-sia kayak gitu aja, dan uangnya pun dibawa kabur. Dan katanya polisi Korea ini lagi menindaklanjuti juga dengan teknologi yang ada sekarang, dengan rekaman-rekaman dengan segala macam, masih diselidiki siapakah pembunuh dari Lee Hyung Ho ini. Oke, segitu aja dari gue. Semoga kalian terhibur. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah kasus ini masih bisa dilanjutin? Bisa diselidikin apa enggak kira-kira? Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Bye.